A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah, Engkau jamu di Arafah-Mu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat, nikmatnya rizki yang halal barokah, nikmatnya rumah tangga sakinah, nikmatnya jadi hafiz-hafizah. Karuniakan kepada jamaah ini nikmatnya istiqamah ya Allah, nikmatnya husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau tahu yang mengharapkan jodoh, berikan jodoh terbaik ya Allah, jodoh yang mendekatkan kepadamu. Ya Allah, Engkau tahu ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, berikan kesehatan yang mendekatkan kepadamu. Ya Allah, yang kekurangan rizki Engkau cukupi ya Rabb, dengan rizki yang barokah yang mendekatkan kepadamu. Ya Allah, lindungi kami dari apapun yang menjauhkan kami darimu. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu hadiah oleh-oleh dari tanah suci. Hadirin sekalian, stres itu karena terlalu banyak berpikir dan sangat sedikit berzikir. Seharusnya setiap mikir jadi zikir. Kita tidak mungkin tidak berpikir, karena ini aset terpenting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 yang harusnya kalau kita berpikir tidak lepas dari 5 ini. Tapi sebagian besar orang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dan alarm bahwa pikiran kita tidak pada rel yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kegelisahan di hati kita. Seperti yang pernah kita bahas, setiap mikir jadi zikir. Apa mikir yang penting yang jadi zikir? Satu, kita harus setiap kali berpikir senantiasa dekatkan dengan mentadaburi Al-Quran, karena di sanalah Allah memberikan tuntunan. Orang yang banyak mikir tapi tidak pernah mentadaburi Al-Quran, maka dia kehilangan tuntunan ayat-ayat Allah. Banyak. Ingat rizki, ingat Allah. Carilah dalam Al-Quran tentang ayat-ayat rizki, yakin. Ingat ditimpa musibah, kembali ke Al-Quran. Di sana ada panduan menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin fil ard, bagaimana? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jika kita beriman menyikapi musibah ini dengan keyakinan ke Allah, Allah akan memberi petunjuk di hati kita.
Aduh, berat sekali hidup ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik dalam perintah-perintah maupun dalam hal apapun, karena Allah Maha Adil. Adil itu diantaranya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang bisa menghilangkan musibah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maulana kita, maula kita, dan kepadanya lah orang yang beriman bertawakal. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, sepertinya pikiran kita ini tidak akan menemukan jawaban dalam hidup ini. Bagus sekali membaca Al-Quran, lebih bagus lagi selain membaca, mentadaburi Al-Quran. Lebih dahsyat lagi selain membaca, mentadaburi, berusaha keras mengamalkannya. Dan lebih hebat lagi sesudah mengamalkan adalah mendakwahkannya. Apalagi pikiran ini yang kedua, mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau kita menghadapi satu kejadian apapun, nah itu kita harus jadi jalan tafakur, karena kejadian itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ada yang menghina, kalau kita ingat kepada yang menghina sakit. Tapi kalau kita ingat ini ada yang menghina, izin Allah nih. Apa yang Allah inginkan dari takdir ini? Mungkin kita memang pernah menghina orang sehingga rasa sakit itu sekarang kita rasakan. Atau Allah memberikan contoh akhlak buruk tentang penghinaan agar kita tidak melakukannya. Jangan membalas penghinaan dengan penghinaan. Kelakuan buruk orang kepada kita itu bukan untuk kita balas, tapi untuk jadi pelajaran bagi kita. Kita belajar dari orang yang bersikap buruk, dan orang yang bersikap buruk ladang amal bagi kita, ladang riyadoh, latihan kesabaran, latihan memaafkan, latihan membalas keburukan dengan sikap yang baik, latihan mendoakan. Begitulah hadirin menghadapi kepahitan itu. Tapi kalau kita tidak ingat ke Allah, hanya ingat kepada yang menghina, ya rasakan sendiri deritanya, nyesek di hati kita. Itu hidung atau kutil? Bagaimana jawabannya? Kutil, mirip hidung. Sudahlah hadirin, kalau kutil tidak akan segede gini ya. Tenang saja, kita tidak akan jadi hina dengan dihina orang, kita akan hina oleh kelakuan hina kita sendiri. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang lain bersikap buruk, itu pilihan dia. Pilihan kita adalah sikap yang Allah sukai. Sepakat hadirin? Masa dia menghina, kita menghina lagi. Dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Lalu untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa kita belajar agama kalau bisanya hanya niru keburukan orang? Benar? Orang bersikap berkata buruk kepada kita, itu pilihan dia. Kita punya pilihan sendiri, berkata yang Allah sukai. Setiap perbuatan kembali kepada dirinya. Makanya kalau ada kejadian, ingat kepada Allah. Kalau tadi lihat ayatnya, sekarang tafakuri hikmahnya. Ini takdir dengan izin Allah.
apa yang Allah inginkan. Di kalangan santri penghafal Quran pasti beda-beda. Ada yang cepat hafalannya, ada yang lambat. Tidak usah membanding-banding. Dan semuanya juga bisa ingat dengan izin Allah. Dan hafal itu belum tentu karunia, bisa juga cobaan. Yang paling penting dari menghafal Al-Quran sebetulnya bukan hafalnya. Yang paling penting dari menghafal Quran adalah Allah ridho tidak kepada orang tersebut. Apalah artinya hafal kalau Allah tidak ridho? Gimana tidak ridho? Karena jadi sombong, jadi ria, jadi dengki, jadi ujub. Aneh saya ini. Padahal saya ngepal cuma 2 kali baca. Hafal. Kamu tobat deh ya. Nggak hafal-hafal. Hafal tapi jadi sombong. Apa artinya hafal? Kalau jadi sombong, sedang sombong itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Makanya maaf kalau punya anak menghafal Quran, jangan suka ditanya sudah berapa juz. Nanti tertekan itu anak. Dan anak tuh beda-beda oleh Allah diciptakan. Ada yang suka nanya gitu ke anaknya, nggak usah ditanya. Alhamdulillah, saya kalau ke anak yang sedang menghafal Quran, nggak ditanya sudah berapa juz, nggak. Ini membuat anak jadi salah target. Jadikan setiap bacaan, setiap huruf makin dekat dengan Allah, membuat Allah ridho. Itu saja. Gimana kalau nggak apal-apal? Ya nggak apa-apa. Kalau itu membuat Allah kangen dengan dia, ya. Yang penting mah jadi dekat dengan Allah, hadirin. 3, gunakan akal ini. 1, mentadaburi Al-Quran, di sana menemukan Allah lewat Al-Quran. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayat kauniyah tadi Al-Quran, kemudian apa yang terjadi ini ditafakuri ini. Seperti ada titik-titik misalkan ya, ditangkap, tertangkap tangan, OTT, ya kita jangan langsung ingat, oh ini cara Allah menangkap seseorang. Jadi KPK itu hanya perpanjangan ketentuan dari Allah. Kalau waktunya ditangkap pasti ketangkap, waktunya terbuka pasti terbuka. Oh ternyata mudah bagi Allah mengangkat derajat seseorang dan mudah bagi Allah menjatuhkan seseorang. Betul? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi jangan hanya wah si itu ketangkap rasain lu, mau ngapain itu? Lebih baik kita tafakur, apa nih? Jadi banyak nambah iman karena mikir menafakuri perbuatan Allah. 3, yang ketiga, kalau mau banyak mikir adalah pikirkan karunia Allah. Kalau mau banyak mikir karunia Allah, hadirin. Waduh, kalau sudah punya hobi memikirkan karunia Allah, itu dalam segala kejadian pasti ada karunia. Ala kulli hal. Karunia Allah tuh tidak selalu dalam kesenangan. Dalam kesusahan tuh banyak sekali kesempatan jadi dekat dengan Allah dalam kesusahan. Betul? Ya, yang contoh yang paling sering saya sampaikan, pesawat. Itu pesawat tuh karunia, hadirin. Bisa terbang, kita memangkas jarak, memangkas waktu. Tapi selama di pesawat jarang ingat kepada Allah. Jarang. Di antara semua pilihan di TV pesawat itu ada channel Al-Quran jarang dibuka, film yang dibuka. Dan barulah ingat kepada Allah ketika ya Allah astagfirullah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, ya Allah ya rahmatullah wala quwwata illa billah. Gitu.
Coba, mana yang Allah sukai? Lupa ke Allah, ingat ke Allah. Nah, dikasih nikmat lupa, dikasih goncangan, goncangan juga nggak berapa banyak, ya. Makanya goncangan-goncangan dalam kehidupan itu sebetulnya bagian dari karunia, karena kita jarang ingat Allah kalau dikasih nikmat. Ya kan Bu, ada ibu-ibu tidak nih? Bu, begitulah. Ibu-ibu kan kalau ada goncangan di keluarga lebih ngedepruk ke Allah. Ya Allah, biasanya mah lempeng we. Makanya berterima kasihlah kepada suami yang menjadi jalan ibu taat kepada Allah dengan berbagai cara. Sudah deh, jangan suudon ya. Jangan menganggap nikmat itu hanya yang cocok dengan keinginan. Yang tidak cocok dengan keinginan boleh jadi lebih hebat karunianya. Digagalkan dari sesuatu yang bisa menjerumuskan, itu karunia. Betul? Saudara batal menikah, karunia bukan? Aduh, pertanyaan yang rumit. Batal menikah kira-kira karunia bukan? Kan? Tergantung. Digigit anjing karunia bukan? Oh, bagi orang yang beriman mah baik. Dalilnya jelas ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakar. Ketika dia ditimpakan, diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Ketika ditimpa kemudaratan, dia bersabar, sabaro, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Makanya maaf hadirin, digigit anjing baik buruk? Menyiksa, nyebut baik takut terkabul ya. Enggak tuh hadirin, dah Allah juga maha mengerti. Tergantung menyikapinya, kalau sabar jadi baik. Nah Bapak Ibu, ayolah tenggelamkan kita tuh. Kalau ada masalah, jangan sampai mengecilkan karunia Allah. Ada yang menghina orang, 2 orang. Kenapa kita fokus kepada yang 2? Kenapa kita tidak fokus kepada yang baik-baik ke kita? Betul? Sakit gigi, sabar atau syukur? Sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Yang sakitnya disabari, yang tidak sakitnya disyukuri. Banyak mana yang sakitnya atau yang tidak sakitnya? Jadi kalau sakit gigi banyak sabar, banyak syukur. Gigi yang sakit satu, yang lain tidak sakit. Lidah, hidung, lak-lakan, tembolok, kemudian telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ini semuanya sehat, cuma gigi yang sakit. Aduh ya Allah, alhamdulillah cuman 1 ya Rob, tapi 1 juga paten ya Allah. Sakit gigi kan sakit yang dramatis ya, sakitnya luar biasa, tapi kurang inilah, kurang elok kalau ditengoknya, bengul segini.
diajak ngobrol sakit, dibawain oleh-oleh ke dondong dan jambu batu jadi emosi. Hadirin, syukur. Di balik kepahitan pun banyak karunia. Makanya kalau punya waktu tuh syukur. Lihat wajah, syukur. Punya wajah, kita nafas, syukur. Bisa berkedip, syukur. Jantung berdetak, syukur. Fokus saja kepada karunia Allah, kita syukur, rasakan bedanya. Tenang hidup tuh. Walaupun dalam kesulitan, fokus saja kepada syukurnya. Karena pertolongan Allah datangnya dari syukur. La in syakartum la azidannakum. Kita itu akan ditambah karunia bukan karena hebatnya keinginan, tapi karena hebatnya bersyukur. Sebelum nikah batal. Coba ini, nikmat atau musibah? Ya mending belum nikah batal daripada sudah nikah batal, betul tidak? Dia meninggalkan saya, padahal dia sudah janji, tapi ternyata untung kamu. Berarti dia ketahuan belangnya, ya. Tukang pengingkar janji, mending batal atuh daripada dipertahankan nikah dengan pengingkar janji. Tapi hati saya sakit, ya dirasa-rasain aja itu mah buah dari dosa. Tingkat kepedihan itu berbanding lurus dengan tingkat kemelekatan hati. Makin melekat hati kepada selain Allah, makin robek ketika diambil. Makanya jangan ada kemelekatan. Calon namanya juga calon, walaupun janji sehidup semati, kalau di sisi Allah tidak ada catatan takdir jodohnya, pasti nggak jodoh. Bukankah minta yang terbaik? Nah, yang ngelamar itu belum tentu yang terbaik. Mau ngelamar kerja ditolak, sabar atau syukur? Syukur aja. Hanya ditolak, tidak dipukul, tidak didengkek. Cik, ini kan banyak remaja nih belum nikah, wajah-wajah penantian. Kalau melamar ditolak, sabar atau syukur? Syukur, punya pengalaman ditolak. Lelaki sejati itu hadirin harus nyobain ditolak. Di sanalah terbit pengendalian diri atas kepedihan. Kok seperti yang menjiwai. Raut muka ini menunjukkan pengalaman. Tidak boleh diceritakan, takut ngedenger yang si dianya. Kita lebih banyak memerlukan kepahitan sebetulnya, berlatih syukur di dalam kepahitan. Jangan syukur hanya dalam kesenangan, ya. Doa nikah saja kan 2 kali disebutnya, barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa 2 kali disebut keberkahannya? Karena katanya yang saya baca, dalam rumah tangga itu ada kesenangan dan ada kepahitan, dan dalam dua-dua kejadian itu ada keberkahan. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. 3 itu syukur. Yang keempat, kalau mau banyak mikir dari kejadian apapun, tarik ke ingat dosa. Ini penting kalau mau mikir. Ada kepahitan, aduh dosa apa nih? Apa yang saya lakukan sehingga ketimpa ini? Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi kalau ada apa yang enggak enak, yang pahit, yang sulit, yang menyakitkan, selain tarik ke syukur, karunia yang banyak, tarik juga ke tobat. Kalau mau mikir ke sini nih,
kayak dompet hilang, nggak usah capek-capek mikirin copet. Copet kurang ajar, itu mah nggak usah diomongin hadirin. Nah, kalau soleh mah nggak nyopet ya. Dan dipikir juga dia udah kabur. Astagfirullah, ya Allah, saya kecopetan. Ini terjadi dengan izinmu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya Allah, pasti ada hikmahnya. Dosa apa? Engkau tahu ya Rob, dosa yang saya lakukan. Bray, kebuka. Allah kan menguasai semua pikiran kita. Dibuka, oh ngencelengnya cuma 500, sekali jajan sekian puluh ribu. Dibuka lagi, oh beli barang yang mahal tapi tidak pernah mau sedekah cukup. Buka lagi, oh punya utang padahal sudah sanggup bayar tapi ditunda-tunda bayarnya. Ambil aja oleh Allah tuh uangnya. Oh buka lagi, aduh saya nawar tukang bandros, udah untungnya dikit, ditawar dan gitu nyobain. Nyobainnya segepok 5 tuh. Udah beli minta tambah. Astagfirullah. Itu tukang bandros bisa keluar doa dan bisa hilang tuh dompet tadi. Bukan ngedoain hilang dompet ya. Tapi tuh astagfirullah, aduh. Niki kiting jelema eta. Mangga teu langkung Allah pada dikumahakeun. Aduh, pedes itu hadirin. Atau gaji karyawan, pembantu enggak naik-naik, dia minta gaji naik dari kantor, dia lembur sedikit, minta tambahan lembur dari kantor, tapi pembantu di rumah khodimat enggak naik-naik gajinya dan lembur enggak dihitung. Diambil tuh uang. Kenapa jadi pada ngitung begini? Stres ya. Mumpung belum dibales, tobat dari sekarang ya. Perbanyak tobat. Makanya kalau mau tidur tuh periksa seharian. Aduh astagfirullah. Aduh tadi mata nggak terjaga. Astagfirullah. Gelis tidak astagfirullah. Ada titik-titik Garut kan yang lagi heboh kemarin ya. Aduh, penasaran, pengen baca, cari browsing yang aslinya. Istighfar hadirin, astagfirullah. Banyak yang kita lakukan dan itu tabungan musibah bagi kita. Ayo rekan-rekan, daripada sibuk mikirin dosa kesalahan orang lain sampai lalai ke dosa diri, kalau mau mikir, pikir dosa. Pikir dosa sebagai anak ke orang tua, pikir dosa sebagai suami ke para istri, pikir dosa sebagai orang tua ke anak, pikir dosa sebagai atasan ke karyawan, pikir dosa sebagai kiai ke santri. Banyak itu dosa-dosa sana sini. Ini makan waktu nih. Daripada segala dipikir, mending mikirin dosa, sibuk tobat. Kalau kita berubah jadi baik, mudah bagi Allah menjadikan diri kita jalan perubahan bagi yang lain. Kita tuh tidak bisa mengubah siapa-siapa hadirin, tanpa izin Allah tuh tidak bisa. Makanya orang-orang yang taubat terus nanti oleh Allah diizinkan kata-katanya menggugah dan mengubah yang lain. Nasihatnya bisa membuat orang lain jadi tobat. Allah yang menggunakan orang ini jadi jalan. Bukan dia yang bisa, tapi Allah yang menggunakan. Kalau orang jarang tobat, ceramah, ya bunyi saja begitu dan belum tentu jadi pahala. Karena dia juga tidak bermanfaat buat dirinya sendiri. 5. Tadi apa yang pertama? Zikrullahnya lewat Al-Quran ya. Yang kedua mentadaburi
ayat-ayat kauniyah, kejadian demi kejadian, zikir kepada Allahnya lewat menafakur. Yang ketiga, zikir ke Allahnya, ingat samudra nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, setiap pikir kembali ke Allah, ingat dosa lalu tobat. Dan yang kelima, kalau mau banyak tafakur, tafakurilah bekal kematian. Lil mauti dzikra, yang banyak, aksaruhum lil mauti dzikra, yang banyak mengingat kematian. Ini orang yang akyas ini. Orang yang cerdas itu cirinya adalah banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Ahsanuhum, yang bagus menyiapkan untuk kematian di hari akhir nanti. Nah inilah mikir tuh, kalau saya mati malam ini apa bekal saya? Astagfirullah, dosa segini banyaknya. Kalau besok saya tidak hidup lagi dan malam ini malam terakhir, itu beda hasilnya hadirin. Jadi bawaannya tuh mau beramal, mau tobat. Nah itulah mengulas. Lihat yang haji, langsung ke Qur'annya apa, ingat hikmahnya apa, bagaimana cara karunia Allah supaya datang ke kita, tobat dan siapkan permintaan supaya bisa haji jadi bekal kematian. Gitu. Ingat ke jodoh, ingat ayatnya apa, tafakuri yang nikah. Aduh saya mah kurang cakep. Dengerin hadirin, kalau yang cakep aja yang punya jodoh, atau kita mana jodohnya, ya kan? Yang menciptakan wajah adalah Allah, yang ngatur jodoh adalah Allah. Masa terhalang oleh wajah yang dia ciptakan? Gak masuk di akal, benar? Seperti sholat tepat waktu, usaha ditutup supaya sholatnya terjaga. Kalau sholatnya terjaga nanti rezeki berkurang. Cik atuh pakai akal. Yang membagikan rezeki adalah Allah, yang nyuruh sholat adalah Allah. Masa gara-gara patuh kepada perintahnya kemudian Allah jadi pelit kepada dia? Nggak nyambung. Betul? Jebet-jebet aja hadirin. Tutup. Bagaimana kalau ada yang mau beli? Ajak sholat. Atau sederhana pisan. Bagaimana kalau dia tidak mau? Doain. Bagaimana kalau dia nggak jadi beli? Bukan rezeki kita. Nah rumit-rumit amat. Kenapa amat pakai rumit? Tafadhol Ustaz, ada yang menambahkan dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.
Kalau Allah tidak nunjukin mah mau kemana lagi? Segala urusan itu tergantung petunjuk. Makanya kalau ingin terus dapat petunjuk, perbanyak zikir. Nih ada kiriman dari Ustadz Ros. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-Rabb 'azza wa jalla man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri 'an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilina wa fadlu kalamillahi 'ala sa'iril kalami ka fadlillahi 'ala khalqihi. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah sampai tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, kepadanya, kepada Allah, maka aku akan memberinya yang lebih afdal, yang lebih baik, yang lebih berharga, lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang memohon. Ketahuilah, kalam Allah lebih tinggi dari semua perkataan makhluk, seperti ketinggian Allah dibanding makhluknya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Tuh begitu hadirin. Jadi zikir itu ada yang dengan zikir doa, ada juga yang sibuk saja berzikir, membaca Al-Quran, memuji Allah dalam aktivitasnya sampai tidak sempat berdoa. Ternyata yang lebih baik itu pemberian Allah tuh kepada yang lebih banyak mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah saja kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji Allah ya ini ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat tuh, memuji Allah lagi, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Maha Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon permohonan. Ada 5 tuh. Baru ihdinas siratal mustaqim, baru mintanya. Jadi ngabdi dulu hadirin. Gimana saya banyak masalah? Sama Raden ya. Saya juga sudah menduga ini wajah-wajah banyak masalah. Kemarin ketemu tuh seseorang di pesawat A. Saya jamaah ke A juga. Beliau belum pakai jilbab. Saya kalau malam Jumat ke A loh A. Oh ya, kalau lagi banyak masalah katanya. Hadirin. Ya, masalah kan karunia hadirin. Ada orang yang kalem nggak pakai celana, nggak pakai baju. Berat hidup kayak gitu ya nggak? Rasulullah SAW punya masalah sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh yang lagi ceramah ini banyak masalahnya. Saudara tahu dari mana? Inilah keunggulan orang Indonesia ya, selalu memikirkan masalah orang lain. Hadirin sekalian, masalah itu bagian dari karunia, dan kita itu tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan tidak disuruh lagi. Kita itu disuruhnya menjadikan semua episode masalah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nanti Allah lah yang akan mengurai masalah kita, karena semua masalah itu
ada dalam pengetahuan Allah. Allah lah yang dengan izinnya kita pun punya masalah. Supaya apa? Supaya kita mendekat ke Allah, mengakui kita itu hamba, Allah itu Tuhan kita. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu apa-apa, Allah yang maha tahu segalanya. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segala-galanya. Yang kita punya cuma dosa, tapi Allah maha pengampun. Bawalah masalah itu membuat kita memposisikan jadi hamba dan meminta kepada Allah. Nah, jadi itu pertolongan Allah, hadirin. Dan nggak perlu pintar menyelesaikan masalah, mah yang perlu mah takwa. Dan yang pintar juga laliur atuh, hadirin ya. Benar? Halo? Untung saya bodoh. Yang bodoh lebih liur lagi, hadirin. Kapan ya saya punya rumah? Jangan nanya ke saya. Saya kalau nggak punya rumah makanya nggak bahagia. Kata siapa? Ahlu sufah tuh 300 orang tidak punya rumah. Kurang gimana solehnya? Tapi hatinya dibuat ridho. Lega aja hati itu. Bukan rumah yang bikin bahagia. Aduh, saya mohon maaf. Aduh, mungkin beliau sedang mendengar. Ini ada sahabat saya sedang bangun. Maaf nih sobat, kalau menceritakan ini nggak nyebut nama ya. Lah begitu. Rumahnya bagus, listriknya 7 juta sebulan. Pas dengar ceramah, bulan ini 11 juta, katanya tuh lebih pusing lagi. Untung saudara tidak punya rumah ya. Kalau bisa listriknya gaji 2 juta, listrik 7 juta, saudara ngemut kabel tiap hari. Atau tidak adil kalau bahagia identik dengan rumah ya. Bahagia itu identik dengan takwa. Makin dekat dengan Allah, makin papah ya, makin patuh, makin pasrah, makin bahagia. Makin patuh ke Allah, makin pasrah ke Allah di dalam situasi apapun, sehat, sakit, punya rumah, tidak punya rumah, punya jodoh, tidak punya jodoh, belum punya jodoh, kemudian lapang, sempit, lagi dipuji, dicaci, asal orang itu dikasih 2 oleh Allah, patuh kepada Allah dengan kepatuhan yang tulus dan pasrah kepada pengurusan Allah, dia dapat yang terbaik dalam hidup ini. Kita mah dua-duanya enggak ya, patuh enggak, pasrah enggak, otaknya liur aja, hadirin. Betul kah? Begitulah sahabatku sekalian. Ayo sing sibuk dengan Allah tuh. Dan Allah yang menguasai segala urusan. Ada enggak sih urusan yang tidak dikuasai Allah? Jawab. Sok, saudara punya masalah apa? Pak Biru, apa masalah yang ingin diselesaikan oleh Allah? Kan banyak ya, kelihatan ya. Maksudnya kelihatan baju beliau. Banyak masalah ya. Pusing nggak? Biasa aja. Yang benar. Kalau dibawa pusing ya pusing. Terus dibawa kemana? Bawa ke Allah. Benar. Coba kita ini udah bodoh, banyak mikir, atau pusing hadirinnya. Betul tidak? Logikanya aja. Bodoh, banyak mikir, atau mulak pikiran. Udah lemah, banyak gaya, atau ongkek. Udah nggak punya apa-apa, banyak keinginan. Udahlah, hadirin, mending banyak taat ke Allah. Betul? Di dalam segala urusan kita, kalau kita dagang yang taat. Kenapa kamu dagang kok jujur? Pengen dianggap pedagang jujur ya? Nggak perlu anggapan orang. Yang penting tuh jujur tuh disukai Allah. Saya dagang jujur supaya Allah Tuhan saya ridho sama saya. Selesai. Mau beli mau enggak itu mah urusan kecil.
Allah tahu nggak ini hamba mencari keridoannya? Siapa yang ngebagikan rezeki? Atau tinggal diperintil-perintil we orang belanja kasih eta, belanja, sibuk zikir. Bagaimana ini harganya? Bapak sukanya beli berapa? Udah saya borong semua, beres ya. Kan gampang cerita sama hadirin, betul tidak ya? Tapi tidak gampang tuh bagi Allah menakdirkan seperti itu. Bahkan ada pemuda yang saking jujurnya, masih ingat yang waktu itu, Dek, saya kagum sekali ada ini jujur, jual motor terus terang. Ini motor ban sudah gundul, STNK tinggal 1 bulan lagi habis, dan ini pernah nabrak pagar Pak, ini catnya sudah tidak asli. Dek, bagaimana bisa laku motor? Dijelaskan begini, Pak, yang penting Allah suka sama saya tidak berbohong. Perkara laku atau tidak urusan Allah Pak, tapi perkara saya jujur itu yang Allah suka. Allah nggak dengerin omongan saya Pak, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Luar biasa deh. Baru kali ini saya lihat pedagang yang sangat jujur seperti Ade. Ngomong-ngomong, Ade sudah punya istri belum? Belum Pak. Sama deh. Nah, doakan saya ya. Pasti mikirnya dianggap mantu kan. Baru dagang motor pengen jadi mantu kan. Alhamdulillah, nggak apa-apa deh, namanya juga ngarang ya. Tapi beneran hadirin, seorang istri baik sekali. Ibu teh baik ke suami teh supaya suami tidak berpaling ke lain hati ya, supaya suaminya nggak naksir yang lain. Itu mah urusan beliau dengan Allah. Urusan saya mah jadi istri yang diridhoi Allah. Surga itu milik Allah, bukan milik suami saya. Rezeki itu Allah yang ngebagikan. Bahagia itu Allah yang memberikan. Pahala itu Allah yang membagikan. Biarlah saya berbuat yang terbaik supaya yang maha melihat ridho. Suami saya mah jarang melihat saya, Allah melihat saya setiap saat. Kira-kira gimana? Saudara pasti pengen ya. Saudara pengen sama wanita seperti ini, wajar. Tapi masalahnya dia pengen tidak sama saudara. Langsung nunduk aja. Terjadi deh atau sama jadi lelaki juga. Yang penting dalam hidup mah terus mikir bagaimana supaya Allah ridho kepada kita. Dalam bekerja, dalam ikhtiar, dalam senang, dalam susah, dalam sehat, dalam sakit, udah nggak usah ngarep-ngarep dari makhluk. Dan makhluk juga tidak bisa memberikan apapun kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak ada. Kita pengen dipuji oleh makhluk, terus mau apa? Sekarang makhluk muji kita, terus mau apa? Kita nyicil motor supaya dipuji orang, terus dia muji, bantuin gak cicilannya? Tetap kita yang nyesek ya. Bukan tidak boleh punya motor, punya dunia, sok aja. Pikir Allah ridho nggak nih dengan yang saya lakukan ini? Terus mikir seperti itu hadirin. Oh, itu enak dalam hidup ini. Dengar ya, kita ibadah, punten rekan-rekan, kita tahajud, kita saum, kita baca Quran, bukan supaya doa kita diijabah, supaya Allah suka sama kita. Dan doa kita mah ada dalam genggaman Allah, dan yang kita minta belum tentu baik lagi, ya kan? Jangan suka kayak yang dagang gitu ke Allah. Ya Rob, semalam saya tahajud loh. Yang ngebangunin siapa? Kan Allah juga. Ya Allah, saya sudah sedekah
Itu uang siapa yang disedekahin? Jawab. Ya Allah, saya 1 juz loh sehari ini. Lah, yang memberikan taufik bisa ngaji siapa? Yang menyiapkan Qur'annya siapa? Yang nahan dari kantuk siapa? Biasanya kan baru 2 ayat. Berlinang air mata, bukan sedih, ngantuk katanya. Kita tahan itu kan dari Allah. Jadi jangan suka mamerin amal ke Allah, karena bisa beramal juga dengan taufik Allah. Betul? Jadi kita mah udahlah cari Allah ridho. Setuju? Ada yang nanya, ridhonya Allah tuh di mana? Ridhonya Allah itu ada pada amal yang Allah sukai, gitu. Jadi cari tahu ilmu-ilmu yang Allah sukai, lakukan, dan tidak hanya lahiriah, tapi hatinya benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk ngapalin Quran. Jangan sampai targetnya hafal 30 juz tapi mengabaikan keridhaan Allah. Hati-hati nih hadirin. Bisa dikasih oleh Allah hafal lah, gampang. Allah kasih hafal mah hafal aja, tapi belum tentu Allah ridho. Tidak akan dinikmati itu pahalanya. Yang masuk neraka kedua sesudah mujahid adalah yang hafal Quran, yang belajar Quran dan membacanya. Tapi karena niatnya ingin dianggap qori'ah, hafiz, hafizah, oleh Allah dikasih dan digerakkan lagi orang memuji, tapi di akhirat tidak diterima amalnya. Begitulah sahabat-sahabat sekalian. Ada lagi yang mau menambahkan, Ustadz? Silakan. Surat Toha, surat ke-20, ayat 131-132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karena Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rejeki kepadamu, kamilah yang memberikan rejeki itu kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat kelak adalah bagi orang yang bertakwa. Tuh begitu. Jadi sing yakin bahwa bukan kepintaran, bukan kehebatan, bukan keterampilan yang bisa menyelesaikan masalah penuh berkah, tapi ketakwaan. Jadi jangan bangga punya anak gelarnya panjang tapi jauh dari Allah. Dia tidak akan bisa ngadepin hidup dengan benar. Siapa yang menunjukin? Jangan bangga punya suami, punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi, gelar panjang, tapi kalau jauh dari Allah, dia tidak mengerti tentang hidup, tentang kematian, tentang siapa Tuhannya. Tidak ada bahagia. Nanti Tuhannya itu ya jabatannya itu, Tuhannya ya kedudukan itu, capek itu. Begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi kesimpulannya apa? Ya sudah, sekarang hari-hari kita hari-hari mencari keridhaan Allah. Kalau mikir, ya mikir yang 5 tadi. Apapun yang terjadi, arahkan kepada Al-Quran, tadaburi ayat-ayat Quran, ayat kauniyah,
Dari masalah yang ada bawa ke bersyukur, dari masalah yang ada bawa ke tobat, dari masalah yang ada bawa ke bekal pulang ke akhirat. Insya Allah tidak akan galau, tidak akan stres. Ya, stres itu delay, kelamaan antara mikir dan nyambung ke Allahnya lama, makin stres. Alarmnya sederhana sebetulnya. Allah langsung membuat hati kita jadi tidak nyaman, gelisah, tertekan, sakit, pedih. Itu Allah yang menanam di hati kita. Supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Rekan-rekan sekalian, insya Allah kita akan membebaskan tanah untuk wakaf. Kami tidak minta ke jamaah, tidak ya, tapi memberi kesempatan. Yang kita bebaskan kurang lebih 5 hektar, harga semeternya 350.000 rupiah semeter. Cicil boleh, kalau dicicil jatuhnya 30.000 sebulan, berarti setahun 360.000 ya. Yang 10.000 buat apa ya, nambah-nambah apalah, mending kita dihitung ya, nggak apa-apa hadirin ya. Ada yang minat berwakaf? Berat enggak 30.000 sebulan? Yang ada keberatan ada enggak, yang keabotan? Mau wakaf enggak? Wakaf itu amal jariah, sekali mengeluarkan seumur hidup sampai kiamat nanti. Akan kaget nanti, kenapa ini pahala banyak, dari mana? Eta nu sameter, tahu gini mah 1 kilometer. Hadirin, kalau niat aja jangan kopet ya, jebet aja. Ada nggak yang niat semeter? Wah, bagus 10 meter atulah ya. 10 meter teh jadi sebulan berapa? 300.000. Tah, dasar kopet ya enggak, baru rencana aja sudah tertekan. Lihat sekali pergi ke mall jajan sekarang, ya kan? Dan harus tahu hadirin, kalau kita sudah niat mau wakaf, Allah tahu tidak kita berniat? Jawab. Allah tahu tidak kita mau berwakaf? Siapa yang membuka pintu rezekinya? Allah juga. Nanti tinggal dibuka we. Tiba-tiba datang calon mertua, tinggal 5 menit yang mere duit we, jepok, ngasih 10.000 ya nggak? Allah. Serius hadirin, ini ilmu tauhid serius, ini ilmu beneran. Ya siapa yang membuat kita bisa, yang membuat kita punya uang? Selain Allah, gak ada lagi. Itu Allah yang ngasih uangnya, kita yang dapat pahalanya, kita yang digugurkan dosa. Allahu Akbar. Dah naik jangan semeteran, memalukan SD itu mah ya. Gak apa-apa, semeter setengah, ngacelekna seetik teuing. Bagi teman-teman niat ya, Allah Maha tahu isi hati. Insya Allah di sana tempatnya di atas Eko Pesantren. Pas hari ini sudah deal ya, harus dibayar dalam tempo 2 minggu senilai 16,5 miliar rupiah. Sekarang yang sudah terkumpul berapa? Adalah ya rahasia. Silakan pada jamaah yang menyimak di Facebook, di Instagram, di YouTube dan semua ini tolong dicatat nih ya. Kalau mau rekening bukan hanya dicatat, awas ya, bukan hanya dihafal, tapi diamalkan. Nomornya sederhana nih, 20212. Ulangi 2 kali itu, 20212, 20212. Gampang kan? Ingat 212, 20 orang mau berangkat atau 20 meter misalkan ya. Oh 20 meter nih yang gampang. 20 meter, 212, 212, 20, 212, 20, 212, itu nomor rekeningnya. Banknya
Karena kita ada beberapa bank dan khusus untuk ini giliran BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Kita juga ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank BNI Syariah, tapi untuk ini adalah atas nama Yayasan Darut Tauhid. Tidak ada nama pribadi. Di Darut Tauhid tidak pernah ada rekening untuk nama pribadi, ya, semuanya lembaga. Yayasan Darut Tauhid. Niat ya hadirin, bisa dicicil bisa setahun. Kenapa kok setahun? Gini ya, ini beritahu rahasianya. Supaya besok ini lunas dalam 2 minggu ke depan senilai 16,5 miliar. Rada susah kalau ngandelin, maaf ya, jangan tersinggung ya. Wajah-wajah ini kan wajah-wajah besar niat ya. Apa yang salah hadirin? Nah, karena harus ditutup, jadi kami mempersilahkan kepada yang punya tabungan. Saya punya tabungan, tapi saya belum siap mewakafkan, boleh. Nah, boleh sini pinjemin dalam tangka 1 tahun. Nanti kita cicil dari ini nih, para ciciler ini ya. Mengerti tidak nih? Jadi sekarang kan banyak yang niatnya 1 tahun, macam-macam, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, saya 10 juta sebulan, saya 1 juta sebulan, saya 100.000, saya 2.000, 10.000, boleh berapapun. Nanti kita pinjam ke teman-teman yang punya uang, ada yang 1M, ada yang 500, ada yang 100, nanti kita kumpulkan, kita bayar lunas ke sana, lalu kita cicil dalam tempo 1 tahun. Jadi nyicilnya belum, tanahnya sudah lunas. Canggih kan? Ngomong mah gampang hadirin. Tapi kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah. Nanti diantara pendengar ini ada yang dibalikin, saya dititipi tabungan banyak, daripada diam di bank tidak punya apa-apa pahala, bolehlah saya pinjamkan boleh, boleh. Insya Allah dibayar, ya. Insya Allah tidak besar lah 16,5 miliar itu, karena perputaran ekonomi Darut Tauhid setahun 0,5 triliun kurang lebih 500 miliar ya. Ini bukan sombong hadirin ya, saya juga tidak lihat uangnya, tidak megang, dan bukan punya saya lagi. Cuma Allah sering menitipkannya seperti itu untuk pembangunan-pembangunan. Siap ini? Usahakan, Pak. Ya. Terima kasih semua kawan-kawan. Kalau ada yang mau kontak WA nanya, ini nomornya gampang, 085 200 123 123. Berapa? 085 200 123 123. Silakan tanya ke sana. Mudah-mudahan ini wakaf itu berhenti ya, dihentikan perputarannya, tapi jadi amal yang tidak terhenti pahalanya. Terima kasih. Ustaz Doni mau menambahkan? Terima kasih kepada seluruhnya ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Carilah ridho Allah. Doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min saqatika wan nar. Al-Fatihah. Sambil berwakaf silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, sejenak kita tundukkan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada satu saat pun kita lepas dari pengawasan Allah. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perlukan, apapun yang tersembunyi di balik hati terdalam. Tidak ada satupun maksiat yang tidak ditatap Allah. Tidak ada satupun dosa kita yang tidak diketahui Allah. Tidak ada satupun aib yang kita tutup-tutupi, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Kita dihargai orang lain bukan karena kemuliaan kita. Kita dihargai karena Allah masih menutup-nutupi kebusukan kita yang sesungguhnya. Allah maha baik. Selain ditutupi, Allah juga memberikan kepada kita ilmu. Bukankah pertemuan ini pun Allah yang menghendaki? Setiap langkah menggugurkan dosa,
langkah lain mengangkat derajat. Bersama kita Allah datangkan para malaikat rahmat yang mendoakan. Allah memberikan ilmu lewat siapa yang Dia kehendaki. Allah juga menyediakan ampunan tiada bertepi bagi yang memohon ampunannya. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang bertobat. Hadirin, nikmat mana lagi akan kita dustakan? Hari berganti hari, semakin dekat dengan perpisahan. Mungkin ada di antara kita yang tidak lama lagi akan berpisah. Mungkin ada juga yang beberapa saat lagi malaikat maut menjemput. Kita harus siap. Andai malam ini malam terakhir hidup kita, kita harus siap. Andai kata malaikat maut tiba-tiba hadir di hadapan kita, apa bekal pulang kita? Astaga. Amal tidak ada yang baik, sholat tidak khusyuk, sedekah hanya sedikit, dan itu pun belum tentu ikhlas. Menolong orang pun pamrih, kita cenderung pamer terhadap amal-amal kita. Baca Quran tidak seberapa, sedangkan hati busuk, mata berzina, mulut nista. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Doa yang maha menatap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni. Sebanyak sekotor apapun hidup yang kami jalani, ya Allah, Wahai yang Maha Pengampun, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah. Waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa bagi kami yang bergelimang dosa ini. Kabulkan siapapun yang bermohon, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin. Amin ya Allah. Tobatlah hadirin yang hidupnya musyrik, munafik, yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, pikirannya zina. Astagfirullah. Istighfar hadirin yang durhaka kepada orang tua.
Tuhan yang lain selain Allah. Allahumma tarabbillah Ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, penguasa langit, bumi, segala kejadian. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau merasakan nikmat iman. Karuniakan kepada kami nikmatnya patuh padamu ya Allah, nikmatnya pasrah kepada pengaturanmu. Karuniakan kepada kami, tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi ya Allah. Indahkan dengan kesabaran ketika ujian harus kami hadapi. Tuntun agar kami bisa sempurnakan ikhtiar ya Allah di jalan yang Engkau ridhai. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.